Saya Maudia Yunda merasa senang berada di tengah teman dan sahabat semua di dalam dan di luar negeri. Halo Bedekers. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Johnny Gerard Plate, memperkenalkan jubir baru Jokowi di G20 yang dijadwalkan akan berlangsung di Bali pada November mendatang. Dia adalah Maudy Ayunda, wanita milenial berprestasi dari kalangan public figure. Nah, sosok Maudy Ayunda ini tentu sudah tak asing buat kita. Tapi seperti apa karir dan kekayaannya? So, mari kita bongkar. Ayunda Fasa Maudy atau dikenal Maudy Ayunda adalah wanita yang kerap menghiasi dunia pertelevisian tanah air. Lahir 9 Desember 1994, Maudy Ayunda pertama kali muncul di layar kaca saat usianya baru menginjak 11 tahun. Saat itu yang membintangi film untuk Rena yang rilis di tahun 2005. Lalu karirnya benar-benar melejit ketika Maudy Ayunda memerankan karakter Kugi di film Perahu Kertas. Tak bisa dipungkiri bakat akting dari wanita berusia 27 tahun ini memang luar biasa. Ya, sejak kemunculannya di tahun 2005 lalu sampai saat ini, Maudy Ayunda terus aktif dalam memerankan berbagai film di Indonesia. Selain 2 judul film yang sukses diperankan tadi, Maudy juga berhasil membintangi beberapa film dan hits di kalangan masyarakat. Seperti Rumah Tanpa Jendela, Siapa di Atas Presiden, Trinity the Naked Traveler, Habibie dan Ainun 3, serta film terbarunya yang rilis di tahun kemarin yaitu Lost Man Book Broto. Tak heran Maudy Ayunda diganjar berbagai penghargaan dalam dunia perfilman. Tak cuma itu saja, Maudy Ayunda disebut-sebut sebagai wanita multi talenta. Karena selain berbakat dalam akting, ia juga seorang penyanyi. Dan hebatnya, Maudy Ayunda telah merilis 3 album studio yaitu Panggil Aku, Moments, dan Oxygen. Dan salah satu lagu yang paling hits di masanya adalah lagu Tiba-Tiba Cinta Datang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Aku yakin mereka sudah pernah dengar kan? Karir Maudy Ayunda dalam dunia tarik suara ternyata memberinya ruang yang lebih luas. Maudy didapuk untuk mengisi soundtrack film yang dia sendiri perankan, yaitu Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Lagu yang dinyanyikan Maudy Ayunda sukses besar, sampai-sampai ia mendapat penghargaan sebagai pendatang baru di industri musik dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia yang diadakan RCTI tahun 2013 lalu. Hal serupa juga terjadi saat Maudy Ayunda mengisi lagu Kamu dan Kenangan, ciptaan Melly Goeslaw di film Habibie dan Ainun 3 tahun 2019. Ternyata nih Bedekers, single itu merupakan pesan terakhir kepada para fansnya di Indonesia sebelum Maudy berpamitan ke Amerika Serikat untuk melanjutkan bangku pendidikannya. Asal kamu tahu saja Bedekers, Maudy Ayunda juga dikenal sebagai siswa yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan sejak usianya 3 tahun, Maudy sudah memiliki hobi membaca. Dan setelah memasuki pendidikan dasar, diketahui Maudy agak susah berinteraksi dengan teman kelasnya karena ia bersekolah di Mentari Intercultural School Jakarta, di mana di lingkungan sekolah ini, para murid dan guru diharuskan berbahasa Inggris. Jadi, setelah lulus dari SD dan rehat di public figure, Maudy Ayunda fokus menata pendidikannya di bangku SMP dan SMA. Hebatnya Maudy pernah terpilih ketua OSIS di sekolahnya. Tak sampai di situ saja. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, Maudy Ayunda melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Oxford Inggris dan Universitas Stanford di Amerika Serikat. Karena Maudy Ayunda adalah mahasiswa yang pintar dan cerdas, maka ia hanya membutuhkan waktu 5 tahun saja untuk menyandang gelar Master of Arts dan Master of Business Administration. Wah, prestasi yang membanggakan bukan? Nah, jadi Maudy Ayunda tidak ditunjuk begitu saja sebagai jubir di G20. Ya, sudah selayaknya lah kita sebagai generasi milenial menjadi garda terdepan dalam memajukan negara ini. Salut ya dengan Maudy Ayunda, masih muda, cantik, cerdas, bakat dan prestasinya jangan ditanya deh. Tapi apakah Maudy Ayunda juga seorang sultan?
Gimana kalau kita melihat kekayaannya? Pertama kita akan melihat biaya sekolahnya. Karena Maudy Ayunda kuliah di luar negeri, sudah pasti biaya hidup terbilang sangat besar. Apalagi artis ini tinggal di sebuah apartemen. Selain itu, diketahui biaya kuliah S1 Maudy di Universitas Oxford sebesar 173 dalam setahun. Kalau di Universitas Stanford, Maudy Ayunda membayar uang per tahun sebanyak 746 juta rupiah. Oh my god, mahal juga ya pedikers. Tapi ada juga unggahan Maudy di Instagram yang membuat shock netizen. Tampak di foto ini, Maudy Ayunda memakai tas sling bag berwarna grey dari brand Hermes, dan netizen pun berkomentar jika tas itu seharga 122 juta rupiah. Wow! Dan tak banyak yang tahu nih pedikers kalau Maudy Ayunda memiliki sebuah hunian mewah. Dikutip dari liputan6.com, rumah Maudy didominasi warna putih dan terdiri 3 bangunan. Jika dilihat lebih jelas, rumah artis ini sangat mewah dan elegan. Kira-kira berapa ya harganya? Kalau pedikers tahu silahkan komen ya. Selain itu, Maudy Ayunda juga mempunyai sebuah mobil mewah pabrikan asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz S350 berwarna putih. Ini terlihat saat pemilik workshop 29 Auto Care kedatangan mobil dari Maudy. Dilihat harga mobil ini dari Autofan, Mercedes-Benz S-Class mencapai 3,10 miliar hingga 6,71 miliar. Wah, ternyata sangat mahal ya pedikers. Dan kira-kira dari mana sumber kekayaan kuber baru G20 ini? Yang pertama berasal dari bintang film, tentu saja. Tercatat Maudy Ayunda telah berkecimpung di dunia akting selama 17 tahun. Meskipun tak diketahui pasti berapa honor yang diberikan setiap perannya di judul film, tapi kemungkinan Maudy akan dibayar ratusan juta rupiah. Belum lagi kalau film yang dilakoninya jadi booming, bisa jadi Maudy diberi bonus. Selain meraup penghasilan dari aktingnya, Maudy juga memperoleh cuan melalui tarik suara, pengisi acara, dan penulis buku. Selanjutnya bintang iklan. Sebagai wanita karir dan terkenal, Maudy Ayunda juga didapuk menjadi brand ambassador dan beberapa produk ternama seperti Teh Javana, Telak Angin Sido Muncul, Pons, Indomie, Laurier, dan masih banyak lagi. Produk yang dipasarkan artis ini juga menjadi iklan di layar kaca. Tak cuma itu saja, Maudy Ayunda juga seorang selebgram Indonesia dan followers sebanyak 15,4 juta. Dari Instagramnya lah Maudy kerap di-endorse seperti produk Lux, Pantene, kopi kapal api, dan beberapa handphone lainnya. Selain itu, Maudy Ayunda juga adalah wanita pebisnis. Setelah menyelesaikan S2 di Universitas Stanford dengan mengambil jurusan bisnis, diketahui Maudy Ayunda terjun menjadi seorang investor di salah satu startup yang bergerak di bidang pertanian, yaitu Segari. Wah, hebat ya! Siapa nih yang terinspirasi dengan Maudy Ayunda? Atau pedikers ada yang ingin seperti Maudy? Tipsnya kalian harus belajar yang rajin, kerja keras, dan tetap semangat ya!